Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aimatus Zulfa dari kelas 2023F dengan NIM 23040704107 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UTS PPKN, yaitu membuat video tentang jawaban UTS saya. Oke, langsung saja. Untuk soal nomor 1, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Baik, untuk jawaban saya sendiri, ada beberapa peran yang telah saya lakukan, yaitu dengan mengikuti upacara bendera. Di samping itu, saya juga pernah bertugas sebagai petugas upacara. Selain itu, saya juga selalu menghormati teman, saudara, kerabat, atau tetangga lainnya yang memiliki perbedaan agama, yaitu dengan cara tidak mengganggunya saat sedang beribadah. Di samping itu juga saya sangat bangga akan lahir di Indonesia, karena di Indonesia sendiri memiliki berbagai kekayaan seperti budaya, bahasa, ras, agama, serta banyak lainnya. Serta salah satu bentuk nasionalisme yang pernah saya terapkan yaitu turut serta melestarikan tarian daerah dari daerah saya di Rembang, yaitu tarian orek-orek, dalam rangka memperingati Hari Kartini yang diikuti sekitar 1000 siswi sekolah menengah pertama di alun-alun kota Rembang. Untuk soal kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu dengan adanya pengakuan dari negara lain, baik dengan de facto maupun de jure. Coba jelaskan: A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? B. Apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Untuk jawaban saya pada soal nomor 2, yaitu A. Pengertian berdaulat. Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang artinya negara berdaulat bahwa keputusan berada pada tangan rakyat, atau biasa yang sering kita dengar dengan pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Serta jawaban yang B, yaitu fungsi pengakuan negara lain. Ada 2 macam pengakuan atas suatu negara, yaitu yang pertama, pengakuan secara de facto, yaitu pengakuan atas fakta adanya suatu negara. Sedangkan pengakuan kedua yaitu de jure, yaitu pengakuan akan sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum. Pengakuan memiliki fungsi politik dan fungsi hukum. Dari fungsi politik sendiri, diperoleh dari pengakuan adalah negara yang telah diakui itu diterima sebagai pribadi internasional dalam interaksinya dengan negara yang memberi pengakuan, sehingga kedudukan dan tindakan-tindakannya diakui melalui konsekuensi politik yang tegas. Dan yang kedua, fungsi hukum yang diperoleh melalui pengakuan adalah negara yang diakui secara formal telah sah menggunakan atribut-atribut kenegaraannya dalam interaksinya dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara yang telah mengakuinya. Baik, untuk soal yang nomor 3, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Untuk jawaban nomor 3 saya,
siapa yang berwenang membuat konstitusi. Contohnya yang di Indonesia yaitu DPR. Menurut amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Dan yang kedua, apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Ada beberapa cara untuk memperbaiki konstitusi jika dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang pertama, yaitu dengan amandemen konstitusi, yaitu melibatkan persetujuan dari badan legislatif atau perwakilan masyarakat, serta persetujuan dari masyarakat melalui referendum atau dengan cara lain. Yang kedua, yaitu revisi konstitusi. Revisi menyeluruh terhadap konstitusi dengan cara lebih radikal daripada amandemen. Yang ketiga, yaitu pengadilan konstitusi. Pengadilan konstitusi dapat memerintahkan perubahan dan pembaruan terhadap konstitusi melalui putusan hakim. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan partisipasi warga dalam pembuatan keputusan politik. Selanjutnya soal nomor 4, John V. Kennedy pernah mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu." Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Baik, untuk jawaban nomor 4 sendiri, hubungan hak dan kewajiban warga negara merupakan segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak tertentu, yaitu dengan adanya kewajiban. Untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang untuk menghindari kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Sama halnya dengan hak dan kewajiban warga negara. Negara harus menjalankan keduanya secara seimbang agar haknya terpenuhi dan cita-cita dalam mensejahterakan masyarakat dapat dilaksanakan secara merata. Baik, untuk soal yang terakhir, soal nomor 5. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Baik, untuk jawaban saya nomor 5, ada tiga ide atau cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu dengan mengadakan program pendidikan hukum, yaitu dengan mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelajaran tentang hak, kewajiban, dan aspek-aspek hukum dalam mata pembelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan atau bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu melalui media sosial dan kampanye publik dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi seperti meme, infografis, dan video pendek.
Informasi hukum dapat disampaikan dengan cara yang mudah dicerna dan menarik bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan layanan gratis atau terjangkau. Dengan menyediakan akses mudah dan terjangkau ke layanan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan klinik hukum di berbagai daerah yang menyediakan layanan konsultasi hukum gratis atau dengan biaya yang rendah. Sekian tugas UTS PPKN yang telah saya kerjakan. Semoga apa yang sudah saya kerjakan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.